Film diawali dengan memperlihatkan seorang mantan napi bernama Chris yang datang jauh-jauh dari Amerika ke Kolombia dan diketahui Chris menggunakan jasa transportasi ilegal. Tapi setibanya di tujuan, Chris disambut oleh rekan sopirnya yang pada saat itu malah meminta bayaran tambahan dan mengancam Chris dengan sajam hingga pada akhirnya adegan baku hantam yang gak terelakkan itu dimenangkan dengan cukup easy oleh Chris. Dan inilah Diablo. Setelah itu Chris terlihat mengunjungi sebuah makam yang merupakan makam mendiang istrinya. Kemudian Chris pergi ke suatu tempat di mana saat itu Chris memata-matai sebuah mobil yang keluar dari rumah mewah dan langsung mengikutinya, di mana mobil yang diikuti Chris itu ternyata lagi mengantar seorang siswi SMA ke sekolah. Beberapa waktu kemudian, siswi SMA yang tadi diikuti Chris udah pulang dari sekolahnya dan siswi tersebut bernama Elisa. Ternyata Neneng Elisa merupakan anak dari seorang bos mafia terkenal di seluruh Kolombia yang bernama Vicente. Saat itu Vicente terlihat seperti sosok ayah yang sangat baik dan dekat dengan anaknya. Te debo todo en mi vida. Di sisi lain kita dikenalkan dengan seseorang bernama El Corvo yang merupakan pembunuh bayaran yang sangat keji dan agak-agak psikopat. Pada saat itu El Corvo lagi berada di sebuah toko kue milik seorang wanita bernama Alex. Tapi karena toko akan segera tutup, Alex segera meminta El Corvo agar segera pergi. Tapi sebelum itu El Corvo yang memang psikopat bertingkah aneh dan malah meminta Alex mencicipi kue miliknya. Di mana saat itu El Corvo memotong kue tersebut dengan bilah pisau di balik tangan palsunya dan seketika Alex pun mulai ketakutan. Tapi beruntung gak lama seorang polwan tiba di sana dan segera mengusir si botak El Corvo. Manos arriba, Policía Nacional. Quítate. Kemudian si polwan itu pun mengajak Alex pulang bersama demi menjaga keselamatannya. Dan saat mereka memasuki mobil, secara gak diduga si botak berambut panjang udah ada di sana dan tiba-tiba keesokan harinya, seperti biasa, Elisa diantar menuju sekolah ditemani dua bodyguardnya. Saat berada di lampu merah, mobil mereka dihampiri orang asing yang merupakan jasa pembersih kaca. Meskipun si sopir menolak jasanya, orang asing itu tetap memaksa dan terus-menerus membersihkan kaca hingga pada akhirnya si sopir keluar dan terjadilah aksi baku hantam yang dimenangkan orang asing tersebut. Ternyata orang asing itu adalah Chris dan saat ini Chris akan menculik Elisa. Melihat Elisa kabur, Chris segera mengejarnya hingga dengan terpaksa dikarenakan Elisa terus berontak, Chris memasukkannya ke dalam mobil dan langsung pergi. Di sisi lain, Vicente sangat-sangat marah pada dua bodyguardnya karena gak becus menjaga Elisa. Atas hal itu, Vicente pun memberi mereka pelajaran dan dilanjutkan oleh para anak buahnya. Kemudian Vicente memerintahkan untuk mengutus seseorang agar segera mencari Elisa. Gak lama kemudian, setibanya di persimpangan jalan sepi dekat hutan, Chris menghentikan mobil dan mengeluarkan Elisa dari bagasi. Tapi saat bagasi dibuka, Elisa yang gak diikat itu langsung menyerang Chris dengan sebuah kunci roda dan kabur ke arah hutan. Kejar-kejaran pun sempat terjadi di mana Elisa terjatuh dan pada saat itu Chris mengungkapkan bahwa hanya ingin menceritakan sesuatu yang sangat penting padanya. You thirsty? Diketahui bahwa tujuan Chris menculik Elisa semata-mata adalah sebuah janji permintaan dari mendiang ibu Elisa untuk membawanya dari seorang mafia yang gak lain adalah ayahnya, yaitu Vicente. Chris mengaku bahwa dia merupakan teman dari ibu Elisa, dibuktikan saat dia menunjukkan sebuah foto yang di dalamnya terdapat Chris, ibu Elisa, dan Vicente. Calm down, I'm not here to hurt you. I don't trust you.
Tapi hal itu gak membuat Elisa percaya sepenuhnya karena apa yang dilakukan Chris padanya layaknya seperti penculik. Chris kembali menegaskan bahwa dia gak punya pilihan lain dan meminta Elisa agar percaya. Chris berjanji bahwa dia gak akan menyakitinya, dibuktikan saat Chris menyerahkan sepucuk pistol pada Elisa agar mendapat kepercayaan dan meminta Elisa kembali ke mobil. Tapi Elisa yang punya jiwa barbar ini malah mengetes melepaskan tembakan ke arah Chris dan hampir mengenainya. Waduh, galak. Sontak hal itu membuat Chris sangat terkejut, tapi pada akhirnya mereka pun sepakat kembali ke mobil. Now take me back home. Dalam perjalanan, Elisa terus mengoceh sembari menodongkan pistolnya sampai di mana Elisa kembali menarik pelatuk pistol hingga membuat Chris kembali terkejut. Beruntung pistol tersebut kehabisan peluru dan ternyata mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin dan Chris pun berniat mampir ke pom bensin terdekat. Great. Shit. Setibanya di sana, Chris menegaskan pada Elisa agar jangan bertingkah lagi. Tapi Elisa yang heras hulu alias keras kepala merasa itu merupakan sebuah kesempatan, ditambah saat dia melihat sebuah telepon umum. Tanpa menunggu lama, Elisa pun langsung lari menuju telepon tersebut. Hey! Menyadari hal itu, Chris segera mengejarnya meski sempat dihadang oleh beberapa anak muda di sana yang mengira bahwa Chris merupakan penjahat. Dengan terpaksa karena gak ada pilihan lain, Chris pun harus melakukan perlawanan dan dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan sangat-sangat easy, Chris bisa menghabisi mereka. Elisa! Elisa! Setelah berhasil kembali membawa Elisa dengan sangat terpaksa, Chris kali ini harus mengikatnya karena neneng Elisa terus berontak. Dari sini kita mendapatkan fakta bahwa ternyata tujuan Chris menculik Elisa bukan semata-mata karena janji pada ibunya, tapi ternyata Chris mengungkapkan bahwa sebenarnya dia merupakan ayah kandung dari Elisa. Oh, begitu. Mendengar fakta itu, Elisa seketika gak percaya dan langsung terdiam. Tapi saat meninggalkan tempat itu, tanpa disadari mereka dibuntuti seorang utusan dari rekan Vicente. Di tempat lain, seorang ajudan Vicente bernama Nick terlihat diam-diam menghubungi El Corvo, si botak psikopat gila, di mana saat itu Nick memberitahu bahwa Elisa telah diculik seseorang dan itu merupakan kesempatan untuk balas dendam dan berencana menculik Elisa dari Chris. Dari sini akhirnya diketahui bahwa Nick adalah musuh dalam selimut Vicente. Kembali pada Chris dan Elisa yang saat ini berada di sebuah kafe karena Elisa merasa lapar. Chris meminta agar Elisa segera menghabiskan makanannya karena dia merasa jika situasi di sana sangatlah gak enak. Tapi Elisa yang penasaran terus bertanya pada Chris kemana menghilang selama ini jika benar dia ayah kandungnya. Chris menjelaskan bahwa selama 15 tahun dia berada di penjara karena dijebak seseorang. Gak lama kemudian, secara mengejutkan mereka dihampiri sekelompok mafia utusan rekan Vicente yang langsung menodongkan pistol pada Chris. Dengan sigap Chris langsung melakukan perlawanan hingga aksi baku hantam pun terjadi. Tapi sangat disayangkan Chris harus disibukkan oleh beberapa orang yang menghalanginya, sedangkan Elisa berhasil dibawa oleh mafia tersebut. Bahkan sebelum pergi, sempat-sempatnya dia membocorkan ban mobil milik Chris, hingga tentu aja Chris kesulitan mengejar mereka. Chris segera kembali ke dalam kafe menginterogasi salah satu anak buah si mafia, menanyakan kemana Elisa dibawa pergi. Tapi si pria itu memilih bungkam hingga Chris langsung menggunakan sedikit kekerasan dan menghantam bebenguknya dengan sebuah apar sampai-sampai giginya semua rontok dan pada akhirnya si pria itu pun mau buka mulut. Hah, dari tadi kek mungkin gak sampai rontok tuh gigi.
Sementara itu, sampailah Elisa bersama mafia yang membawanya di sebuah klub milik rekan Vicente yang kita sebut aja Jamal aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Aduh, kayak nama kucing saya, Jamal. Kemudian Jamal pun segera menghubungi Vicente dan langsung memberikan telepon itu pada Elisa. Tapi pada saat itu, Elisa penasaran akan sesuatu yang menimpa ibunya dan Elisa menanyakan apakah Vicente memiliki keterkaitan atas kematian ibunya. Tentu Vicente terkejut dan mencoba seolah-olah gak mengetahui apapun. Tapi tiba-tiba Jamal mendapati seseorang di kamera pengawas lagi melakukan penyerangan di luar terhadap para anak buahnya. Merasa jika orang itu mengincar Elisa, dia pun segera memerintahkan Elisa agar bersembunyi. Ternyata orang yang melakukan penyerangan itu gak lain dan gak bukan adalah El Corvo. Dengan sangat membabi buta, El Corvo membantai semua anak buah Jamal dengan sangat gesit. Bahkan El Corvo terlihat sangat gege dalam baku tembak atau baku gelut. Sementara itu Elisa berusaha kabur dengan menghantam Jamal yang lengah dari belakang dan segera mengambil senjatanya. Sedangkan El Corvo masih sibuk membantai anak buah Jamal yang terus berdatangan. Bahkan di sana El Corvo sangat membrutal dan gak pilih-pilih lawan, juga menghabisi para LC yang ketakutan. Gak lama kemudian saat El Corvo akan mengejar Elisa, pada akhirnya Chris pun datang dan langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan El Corvo. Meskipun Chris sempat melakukan perlawanan, tapi itu gak cukup berarti karena El Corvo selain gesit juga memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Itu sangat membuat Chris kewalahan, ditambah bogeman tangan palsu si El Corvo yang terbuat dari baja. Saat Chris akan dihabisi, Elisa datang hingga El Corvo berbalik arah mengejar Elisa. Tapi sialnya saat akan kabur, jalan di atas malah buntu. Sementara itu disusul dengan Chris yang terus berusaha mengejar El Corvo, tapi Chris kembali dibuat kewalahan hingga saat El Corvo menghampiri Elisa, tiba-tiba baku hantam pun kembali berlanjut sampai di mana Jamal tersadar dari pingsan dan dengan gagah langsung men-spray down mereka dengan senjatanya. Anjay, men-spray down, tapi sangat disayangkan semua tembakan Jamal malah rip aim. Dan saat mereload senjatanya, dengan santai El Corvo menghampiri Jamal dan langsung melakukan fatality. Kemudian adegan by one antara El Corvo dan Chris terus berlanjut dan saat Chris mulai kewalahan dan terdesak, akhirnya El Corvo berhasil dilumpuhkan oleh Elisa yang berhasil menabraknya dan mereka pun segera kabur. Saya selaku penulis skrip cek aing mah kenapa gak kabur pakai mobil, bukan malah jalan gitu. Aduh, Kri malah curhat lu. Aduh, segala macam ditulis. Aduh, maaf ya Brad, script writer saya emang agak-agak gimana gitu. Nih orangnya di atas. Setelah situasi dirasa aman, Chris memberi Elisa sedikit uang dan memintanya agar membeli pakaian. Mereka pun melanjutkan perjalanan sembari bertukar cerita satu sama lain. But that doesn't mean he killed her. Sementara itu El Corvo yang terluka di bagian kepala akibat dihantam mobil Elisa sebelumnya, terlihat dia memang merupakan psikopat tangguh. Terbukti saat dia menjahit lukanya sendiri dengan tanpa ragu sedikit pun. Setelah mengobati lukanya, El Corvo kembali mencari Elisa, di mana saat itu dia membutuhkan sebuah mobil hingga dia pun mencurinya dari warlock alias warga lokal yang sempat bertingkah sok jagoan. Kemudian El Corvo menggigit wajah si warlock itu dan mencuri mobilnya.
Kembali pada Chris dan Elisa yang lagi beristirahat di sebuah taman kota. Saat itu Elisa sempat merasa sedih saat mendengar lagu yang dibawakan oleh pengamen di sana, kemudian dilanjutkan oleh Chris yang berkata bahwa lagu tersebut merupakan lagu kesukaan almarhum ibunya. Sontak Elisa pun kembali dibuat terkejut dan mulai dari sini Elisa sedikit demi sedikit luluh dan percaya bahwa Chris merupakan ayah kandungnya. Selain itu Chris berkata bahwa kalung berlian yang dipakai Elisa merupakan hadiah pemberian Chris kepada mendiang ibunya. Seketika Elisa pun mulai sedikit tersenyum, kemudian Chris mengajaknya segera melanjutkan perjalanan. Di malam hari, Chris yang membutuhkan kendaraan mengajak Elisa mencuri sebuah mobil di pinggir jalan agar bisa segera pergi dari kota tersebut. Saat satu persatu mengecek mobil di sana, akhirnya Chris mendapati sebuah mobil pick-up yang gak terkunci. Tapi saat berada dalam mobil, mereka kembali berdebat karena Elisa mengetahui bahwa tujuan Chris akan membawanya ke kampung halaman di Amerika. Di tengah perdebatan itu, si pemilik mobil tersebut datang dan atas hal itu, Chris segera keluar dan mengancamnya. Tapi secara gak diduga Elisa malah kabur sambil mengendarai mobil tersebut. Gak berselang lama, Chris melihat sebuah mobil menghampiri, tapi saat ingin memberhentikan, Chris menyadari bahwa orang dalam mobil itu gak lain dan gak bukan adalah El Corvo. Dari sana Chris segera berlari untuk mengejarnya. Sementara Elisa ternyata berhenti di persimpangan jalan saat melihat sebuah telepon umum yang gak jauh dari lokasi Chris. Tapi belum sempat menelepon, Elisa malah dikejutkan dengan kedatangan El Corvo. Sampai pada akhirnya Elisa bertemu kembali dengan Chris hingga aksi baku tembak yang sama-sama rip aim pun gak berlangsung lama karena setelah itu El Corvo berhasil menyandra Elisa dan mengancam Chris agar segera menyerah. Merasa gak ada pilihan lain, Chris pun menuruti apa yang dikatakannya selama gak menyakiti Elisa. Kemudian El Corvo mengikat Elisa serta Chris lalu menginterogasi Chris dan bertanya siapa dia sebenarnya dan apa tujuan Chris membawa Elisa. Pada momen yang sangat dramatis itu, Chris memilih gak menjawab hingga dia terus dihajar habis-habisan. Tapi Elisa yang gak tega melihatnya dengan lantang mengatakan bahwa Chris merupakan ayah kandungnya. Tentu aja El Corvo sangat terkejut mendengar hal itu dan kemudian pada pagi hari, terlihat Chris udah dalam keadaan digantung di sebuah pohon dan hanya berpijak di atas ban mobil. Gak berselang lama, Vicente bersama ajudannya datang menemui Chris di sana. Tentu aja Chris dan Vicente udah saling mengenal sejak lama saat masih bekerja menjadi perampok. Kemudian Vicente menendang pijakan kaki Chris yang membuatnya hampir kehilangan nafas. Tapi ternyata Vicente yang dikenal sangat kejam itu masih punya hati nurani untuk teman lama. I didn't kill her. That's all you need to know. Dari sinilah kita mendapatkan fakta bahwa dulunya mereka merupakan sahabat yang bekerja di dunia kriminal bahkan sebagai perampok bank. Ternyata emang benar Elisa merupakan anak kandung dari Chris, tapi ibunya malah direbut oleh Vicente hingga persahabatan mereka menjadi selek. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Vicente mendapat telepon dari El Corvo yang menculik Elisa dan memintanya agar segera datang. Kemudian Vicente menyadari bahwa Nick ajudannya merupakan mata-mata si El Corvo hingga secara diam-diam Ternyata tujuan El Corvo memang ingin membalaskan dendam pada Vicente atas apa yang dilakukan terhadap dirinya di masa lalu, di mana dulunya Vicente mempekerjakan El Corvo, tapi ternyata si botak ini diduga bipolar atau memiliki kejiwaan yang gila, bahkan menjadi psikopat brutal, dan diketahui bahwa El Corvo lah yang telah membunuh mendiang istrinya sekaligus istri Chris, juga ibu dari Elisa, hingga Vicente pun berusaha menghabisinya di tempat yang sama yang saat ini mereka tuju. Tapi saat itu Vicente gagal menghabisi El Corvo karena dia memotong tangan kirinya agar bisa bebas. Wah, gila beneran sih ini mah.
Beberapa saat kemudian tibalah mereka di tempat tujuan, yaitu sebuah pabrik. Entah pabrik apa saya nggak tahu, tapi lokasinya berada di tepi bukit. Sebelum pergi, Vicente melepaskan ikatan Chris dan langsung pergi meninggalkan Chris gitu aja. Tapi tentunya Chris gak tinggal diam dan segera menyusul mereka. Secara mengejutkan, saat Vicente dan para anak buahnya berpencar menyusuri tempat tersebut, Vicente malah mendapati anak buahnya udah tewas mengenaskan hingga tiba-tiba si botak muncul dari belakang dan menodongkan pisaunya menggiring Vicente untuk menemui Elisa. Gak lama Vicente mendapati Elisa yang udah diikat dengan borgol rantai besar, di mana borgol itu memiliki rantai yang sangat-sangat panjang dan berujung di sebuah mesin penghancur. Adegan yang sangat menegangkan pun dimulai saat El Corvo menyalakan mesin penghancur itu. Kemudian El Corvo menunjukkan sebuah gergaji di sana dan berkata bahwa nanti dia akan membutuhkannya, seolah-olah Elisa harus merasakan hal yang sama seperti dia dulu yang harus memotong tangan agar bisa terbebas. Dengan sangat panik, Vicente berlari ke atas di mana mesin penghancur itu berada, tapi karena mesin itu gak punya pemicu lain untuk dimatikan, Vicente memasukkan beberapa besi di sana berharap bisa mematikan mesin, tapi hasilnya tetap sia-sia. Sementara itu akhirnya Chris dan El Corvo kembali dipertemukan, tapi Chris sangat dibuat kewalahan oleh El Corvo yang punya pukulan besi tangan palsunya. Vicente mulai merasa dilema mau gak mau harus memotong tangan Elisa karena jika tidak maka Elisa akan tewas tergiling oleh mesin itu. Tapi rasa sayang Vicente pada Elisa membuatnya agak kuasa memotong tangannya. Kembali ke Chris yang sedikit demi sedikit berhasil melakukan perlawanan terhadap El Corvo. Kemudian Chris segera menuju lokasi Elisa berada, tapi usahanya gak berlangsung mudah karena El Corvo terus mengejar hingga baku hantam di setiap perjalanan Chris pun terus berlangsung. Elisa yang udah putus asa mulai akan nekat memotong tangannya. Bersamaan dengan itu, Chris tiba di sana disusul dengan El Corvo yang terus menghajar tanpa henti hingga akhirnya Chris harus tertusuk pisau El Corvo di bagian perut. Situasi menjadi semakin menegangkan karena Elisa udah berada dekat dengan mesin penghancur itu. Dan saat inilah Vicente menjadi target El Corvo. Kemudian El Corvo meminta Vicente agar berkata pada Elisa bahwa sebenarnya kematian ibunya berdasarkan perintah Vicente yang meminta El Corvo agar menghabisi ibunya. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Chris memerintahkan Elisa agar melemparkan kalung berlian miliknya pada mesin tersebut, di mana diketahui bahwa berlian merupakan material terkuat di bumi, dan kemudian Elisa pun langsung melemparkan kalung itu, dan benar aja, pada akhirnya mesin penghancur berhasil diberhentikan hingga membuat mereka semua lega, terkecuali si botak El Corvo. Gak tinggal diam, El Corvo mencoba melukai Elisa, tapi beruntung segera dicegah oleh Chris yang kembali bangkit. Sampailah mereka di ujung sebuah kren dan sebuah kesempatan dimanfaatkan oleh Vicente yang langsung menggergaji pundak si El Corvo. Tapi sangat disayangkan karena Vicente harus ikut jatuh dan tewas bersama El Corvo. Mamam tah. Bersamaan dengan itu, Chris ternyata mulai sekarat karena kehabisan darah. Tentu Elisa sangat bersedih melihat kondisi sang ayah, satu-satunya keluarga yang tersisa, malah kini berada di penghujung kematian.
Beberapa hari kemudian, Elisa mengunjungi makam ibunya bersama sang ayah yang gak lain dan gak bukan adalah Chris, di mana ternyata Chris bisa terselamatkan dan masih hidup. Pada akhirnya Elisa dapat memulai kehidupan baru dengan ayah kandungnya dan berbahagia bersama. Tapi di akhir film sangat-sangatlah mengejutkan saat diperlihatkan kembali TKP tempat kematian Vicente dan si botak. Di sana hanya terdapat mayat Vicente, sedangkan El Corvo masa iya gak mati? Bejir, kuat banget tuh orang. Emang katanya si psikopat itu susah mati, dan bisa aja ada kelanjutan dari film Diablo ini. Wow, menarik. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, emang gak pernah gagal sih film-film dari Mamang Boy Kamah. Jangan lupa kalian tonton langsung full filmnya, oke? Oke lah, kita lanjut Tisam aja yuk. Titip salam. Dan Tisam kali ini datang dari Sempak. Tisamin buat temanku namanya Lasi. Dia juga sering nonton konten Mimin. Wah, mantap sekali bradku. Sehat-sehat selalu ya kalian. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.